Hai semua, gue Wasa. Nih, kayak di judul video, gue pengen bahas iPad mini yang gue beli. Ini 64 GB aja dan warnanya ungu. Jadi kalau teman-teman follow Instagram gue ada cerita di story gue kenapa beli yang 64 GB. Simpelnya adalah, nih, gue masih punya yang iPad Pro 128 GB juga belum habis-habis sampai sekarang. Karena balik lagi ke kebutuhan kita. Gua itu nggak suka nyimpen video di sini, gua nggak suka ngedit di sini, gua nggak menjadikan iPad ini sebagai monitor juga, tidak. Intinya gua kayak apa ya, ini aja tuh lebih banyak isi game buat anak gua. Dan kalau buat gue pribadi, gamenya kebanyakan di sini adalah mainnya maksudnya Clash Royale atau Real Drum. Nah, kali ini iPad mini yang gue tunggu-tunggu akhirnya datang karena niatnya buat main Real Drum aja. Ini handlingnya, gue yakin handlingnya pasti lebih enak di sini, guys. Jadi ya intinya ini tuh iPad mini gue bisa dibilang di awal juga adalah jawaban buat temen-temen yang kebingungan kalau misalkan pakai Android apa saat ini, terus mau upgrade-nya ke iOS atau ke Android yang lebih tinggi. Banyak dari teman-teman yang menanyakan hal seperti itu. Jawaban dari gue adalah sebaiknya teman-teman itu stay aja di Android karena kan sudah lebih lama pakai Android. Daripada ganti ke iOS, teman-teman tuh akan beradaptasi lagi dan jadinya mungkin bisa memperlambat pekerjaan teman-teman. Jadi jawaban sebenarnya dari gue mendingan nambahnya tuh iOS. Nambahnya sekarang bisa pilihan ini iPad mini. Kenapa? Karena pas gue jawab nambah aja iPhone, kebanyakan dari teman-teman tuh bilang, "Bang, gue nggak bisa pakai 2 handphone. Bang, gue nggak bisa ngerawat 2 nomor. Bang, gue nggak bisa pakai 2 nomor soalnya nanti ya kuota pulsa malah lebih banyak lagi." Nah, belinya yang ini, tablet yang mini, yang kecil gitu ya kalau ada rezekinya, balik lagi. Oke, nah sebelum kita unboxing, ini tuh masih ada plastiknya, gue seneng banget. Ini namanya black pill ya kalau di iPad itu, bukan green pill. Ini gue belinya di toko yang namanya Pasti Asli, di Tokopedia pastinya. Nah terus gue cerita sedikit juga soal si tokonya ini yang namanya Pasti Asli. Ya namanya itu guys, Pasti Asli. Jadi si toko ini tuh tidak PM atau power merchant di Tokopedia. Gue nggak tahu alasannya apa, mungkin ya emang karena kalau di Topet sekarang kan ada potongan fee ya setiap produk yang laku gitu, dan mungkin si toko Pasti Asli ini menghindari hal itu. Cuma setiap toko yang tidak PM emang belum tentu ya mereka penipu. Jadi waktu itu gue tuh mau nyari iPad mini yang ngomong ini beli beneran bukan endorse. Jadi ceritanya waktu itu gue emang lagi nyari ini si iPad mini 6. Nah terus gue ngeliat lapak iPad mini yang kelimanya di toko ini si Pasti Asli itu banyak banget terjualnya. Sampai 3.000-an lebih kalau nggak salah ya, nanti gue tunjukin pokoknya. Terus ya gue baca-baca juga ulasannya yang lain dan emang bener barangnya tuh pada nyampe semua. Jadi awalnya tuh gue PO guys, jadi bukan barang ready ya. Pertama gue pre-order di toko Pasti Asli itu, terus sampai akhirnya dijanjiin datangnya kapan, tiba-tiba miss. Sampai akhirnya si penjualnya nge-DM gue ngasih tahu kalau misalkan ini bakalan lebih panjang lagi PO-nya karena ada masalah teknis kayak gitulah di di foreign atau di penyeberangan gimana lah. Intinya ini emang barangnya kan masih barang Singapura, masih belum yang resmi ya. Terus ditanya sama dia mau batal atau mau diterusin. Terus kata gue ya nanggung lah, udahlah terusin aja. Gue juga nggak ngincer duluan banget kalau misalkan ngebahas iPad mini ini karena ya lebih santai aja kalau yang ini. Terus ya udah sampai akhirnya barangnya beneran nyampe gitu sih. Jadi ya pesan dari gue emang sebenarnya kita sebagai konsumen agak susah jadinya tuh nggak bisa dapat cashback, nggak bisa pakai kupon ya kalau misalkan tokonya juga nggak power merchant. Cuma ya balik lagi ke kepentingan pribadinya kayak gimana. Kalau gue ya emang biasanya pakai kupon, cuma kuponnya kebetulan lagi habis, lagi banyak banget jajan, jadi nggak apa-apa nyari yang tidak PM. Dan ya udah gue nemu lapaknya si Pasti Asli ini. Nah pokoknya kalau mau cek-cek produk lainnya juga monggo aja mampir langsung ke deskripsi, gua kasih deh tuh di bawah biar teman-teman bisa ngecek dan ya udah dilihat sendiri, dibaca sendiri ulasannya sama lihat harganya juga berapa gitu ya. Kenapa gua ngomong lebih banyak cerita di awal? Karena ya kalau unboxing begini-begini aja guys, apalagi begini doang. Unboxing ya, gua belum mikirin mau review atau enggak nih. Ntar lihat-lihat teman-teman yang lain aja. Gua alhamdulillah lagi banyak deadline yang lain guys. Jadi ngerjain yang itulah yang ada tanggung jawabnya dulu lah. Kalau ini kan masih nyantai-nyantai aja ngerjainnya ya. Yaudah langsung aja kita mulai unboxingnya yuk.
Oke, jadi kayak beginilah ya. Gue yakin teman-teman juga udah pada sering lihat lah. Pokoknya box seperti ini, tulisan atau huruf sambung mini, iPad mini, logo Apple dan nih yang 64 GB aja cukup. Cuma buat main real drum. Dan thanks-nya untuk si iPad kita masih dapat black pill. Jadi feeling nyobeknya berasa. Begitu doang sih. Masih ada plastiknya kalau yang iPad mini. Isi dalamnya kayak gini. Ini ya, gue beli warna ungu. Oh, ungunya soft sekali. Biar ada temennya nih, si Samsung ini flip sama casingnya juga ungu-unguan. Ini punya bini gue, tapi ini sih sebenarnya nggak buat bini gue. Siapa aja bisa pakai lah iPad mah. Nggak kepake juga sebenarnya di rumah sih. Maksudnya nggak kepake banget tiap hari. Kalau gue bilang nggak kepake banget, ntar pada minta giveaway semua. Isinya mental-mental begitu semua sih sekarang. Buku-bukunya seperti ini. Dapat ini enggak? Apa bukan buku, sorry. Apa kertas-kertasan. Nah, dapat stikernya yang gede. Dapat chargeran dan ini yang kepala 3 karena unitnya juga ini unit Singapura. Thank you banget lo, pasti asli. Kabelnya Type C to Type C. Udah, isinya segini aja. Dia lebih baik daripada iPhone, dapat kepala charger dengan harga yang lebih murah kenanya ya untuk iPad itu. Langsung kita buka, lihat ungunya lebih jelas lagi. Oh, ini BTS version. Dari kamera terlihatnya seperti silver atau grey ya. Tapi kalau dideketin sih ya ungu-ungunya beginilah tuh. Nggak mirip sih ungunya dengan yang Samsung punya ini, yang Z Flip 3. Nggak sama. Terus ini juga apalagi nggak sama. Sama bagian dalamnya juga nggak sama. Ya yang penting sama-sama ungu. Ujung-ujungnya juga pakai casing. Kecil banget men, enak men. Ini buat perbandingannya sama iPad Pro gua, iPad Pro 2020 ini. Beda banget. Kira-kira segini ya guys. Banyak sisanya. Terus kalau ngomongin tebelnya sih, oh sama aja. Tuh ya. Terus kalau dibandingin juga sama tablet Huawei MatePad 11. Kalau MatePad kenanya lebih panjang sih emang tuh daripada iPad ya, iPad Pro maksudnya. Lebih panjang, kalau sama-sama 11 inci. Ini bagian atas speakernya kan ada 4 ya, ini di atas 2. Ini tombol volumenya. Biasanya kalau iPad kan dia ada di sini, tombol volumenya di sebelah kanan lah. Tapi kalau ini adanya di sebelah kiri atas sini. Kalau yang iPad mini ya. Kenapa? Karena yang sebelah kanannya buat ditaruh Apple Pencil yang generasi kedua. Ditaruhnya segini ukurannya. Jadi kalau dipakai pensil mau gede kecilin volume nggak bisa kan. Makanya ditaruhnya di kiri atas sini. Terus untuk bagian tombol powernya dia terinspirasi deh nih sama Android. Jadi satu dengan Touch ID atau fingerprintnya di sini. Sekalian dinyalain ya. Dan bagian bawah speaker juga 4 sama Type C. Sebelah kiri nggak ada apa-apa. Hello, setting-settingannya English. Nah, nih bagian Touch ID ya. Ada di sebelah atas ini dikasih tahu. Continue, press your finger di sini berarti. Logikanya harusnya pakai jari telunjuk sih emang. Nggak ada getar-getar itu nggak asik deh. Nggak kayak Android kalau lagi setup fingerprint. Edit. Nah, try another fingerprint. Rotate. Oh, benar. Di rotate berarti begini. Pakainya yang jari sebelah kiri. Tapi gue masih nggak suka sama ininya sih sebenarnya. Kameranya guys ada di sebelah sini ya. Gue lebih seneng sama si Huawei MatePad ini. Kameranya tuh ada di bagian tengah sini dalam posisinya landscape. Karena kalau Zoom meeting zaman sekarang gitu ya, kan kita pakai begini men. Nggak begini. Kalau begini tuh salah sih. Karena kan teman-teman yang lain juga nanti akan ngelihatnya begini. Posisinya landscape. Kurangnya iPad ya menurut gue dari dulu nih pas gue pakai yang ini buat pakai Zoom meeting dan yang lain-lain. Kayak ini lumayan lama setting-setting di awalnya sambilan si iPad Pro-nya gue tes Antutu ya. Gue lupa juga skornya dia dapat berapa. Ntar kita bandingin sama si iPad mini generasi ke-6 ini. Oke, ini skor Antutunya udah ada ya. Kalau yang iPad Pro dulu segini 784 ribuan iPad Pro 11 inci tahun 2020, sedangkan yang iPad mini dapat skornya justru lebih kecil. Padahal ini A15 ya, ini masih A12 sih. Tapi untuk skor ininya CPU, GPU sama ARM bawahnya dia lebih menang ketimbang yang si iPad Pro ini tuh. Kalah di GPU-nya juga deh. Ini kalau yang iPad mini
GPU-nya 296.000, sedangkan kalau yang iPad Pro dia 396.000. Jauh sih lumayan ya. Chipsetnya juga nih gua kasih lihat, beda loh. Kalau iPad mini kekecilan kali, gue deketin aja. Modelnya, chipsetnya atau CPU-nya tuh pakai Apple A15 Bionic. Kalau yang iPad Pro dia pakainya A12Z Bionic. Hah, A12 ya? Ya intinya gitulah. Sama-sama aja, yang penting pas dipakai tuh ya sama-sama aja kencang-kencangnya. Tapi ya balik lagi, gua tuh bukan pemakai iPad yang hardcore banget ya. Ini main real drum juga enak. Oh iya, by the way, gue udah nyobain speakernya. Kayaknya bukan 4 deh. Dia tuh cuma ada speaker di bagian yang sebelah sini nih. Jadi yang ini bukan, nggak ada suaranya. Sama dari seberangnya sini. Yang ini sepertinya mic, ini juga mic kali. Soalnya yang kedengeran di kuping yang lebih lantang suaranya tuh dari sebelah sini dan di sini. Yang bagian atas ya sini bukan. Nah ini yang gue bilang buat main real drum enak banget guys. Gitu loh. Dan ukurannya juga pas kalau misalkan mau dipakai jempol gini. Ini suaranya rada mendem loh kalau gue pegangin model begini karena ketutupan speakernya nih yang sebelah sini semua. Tapi kalau gue putar orientasinya dia lebih kencang karena yang ketutupan sebelah sini ya, sebelah mic-nya. Gitu. Ya dimaininnya enak lah. Gitu. Lebih enak ini sumpah dah buat main real drum ya ketimbang yang iPad Pro ini kegedean. Dan layarnya full enak, nggak ada Touch ID-an di sini. Oh iya, by the way dia nggak ada ini ya, nggak ada face unlock ya guys. Jadi kalau teman-teman lari ke menu setting terus cari face, dia cuma munculnya FaceTime aja, tidak ada Face ID. Dah, real drum udah nyobain enak. Terus nih kita main Clash Royale. Enak juga mainnya. Dipegangnya kayak gini tuh pas sih guys, swear dah. Suaranya aja keren sih walaupun speakernya cuma 2 ya. Dan untuk kameranya nih, kamera depan, kamera belakang yang sama-sama resolusinya 12 megapiksel ya. Berikut contoh foto sama video yang berhasil gue dapetin. Oke, ini contoh video kamera belakangnya ya. Si iPad mini 6 kayak gini lah. Tuh, ada nyamper. Ajis ngajakin main. Ajis main yuk. Kayaknya gitulah. Nih teras gua. Tuh ada kain pel. Tuh ada ember buat ngepel. Tuh yang ngajakin tadi main. Oh enggak deh, kayaknya mau ke masjid itu. Kalau ini contoh video kamera depan ya. Ini tablet lagi. Gue mau ngomongin handphone sih. Tablet. Ini form factornya enak banget sih dipegang satu tangan nih guys. Beneran deh. Simple aja gitu loh. Dan gue harap Android kedepannya bikin juga deh yang sekecil ini. Enak loh. Serius, megang itu enak. Pas banget emang buat temen handphone gitu loh. Jadi ini buat device keduanya tuh asik. Cocok lah pokoknya. Oke, sebelum pindah ke kamera depan, ini ada yang nanya juga, kemarin lupa gue kalau dibandingin sama Samsung Galaxy Z Fold gedean mana. Kenanya masih gedean si iPad mini. Ya, iPad mini generasi ke-6. Yaudah, kita pindah dari kamera yang di depan. Gue mau bikin kesimpulan menurut gue si iPad mini 6 ini ya. Oke, jadi kesimpulannya apakah iPad mini 6 ini layak dibeli? Menurut gue iya, tapi bisa juga tidak. Mengapa? Karena di sini gue tuh lebih mengedepankan kayak yang tadi di awal gue bilang sih. Ini tuh lebih bergunanya bukan buat pemakaian sehari-hari banget, tapi sebagai alat ngebantu teman-teman juga bisa tahu ekosistemnya Apple itu seperti apa. Mungkin pada saat ini menggunakan handphone Android sama kayak gua adalah primary-nya, terus pengen Apple device yang teman-teman nggak bisa punya 2 nomor, ya pakainya yang ini, iPad mini 6. Ini nggak kegedean, terus juga fungsinya Wi-Fi only, ini bisa di tethering aja dari handphone teman-teman, tapi ini akan menjadi sebuah ilmu yang teman-teman bisa dapat terlepas dari pemikiran yang namanya atau istilahnya itu mending-mending. Nah, kalau teman-teman satu udah pakai Android, terus satu lagi udah pakai iOS-nya berupa si iPad mini ini, nggak mesti ini ya, pokoknya nggak mesti si iPhone-nya. At least teman-teman tuh jadinya akan nambah yang namanya ilmu, terus akhirnya bisa legowo menerima
Pertama, apa kelebihan Android, apa kekurangan Android, dan apa kelebihan iOS dan kekurangan iOS. Kalau misalkan ada orang lain yang membanding-bandingkan dengan kata-kata mending-mending. Serius, mending-mending tuh lama-lama menjadi toksik sih. Dan tidak layak dibelinya itu maksudnya adalah untuk saat ini. Mungkin harganya masih terbilang mahal untuk beberapa orang, tapi karena Apple udah mengeluarkan iPad mini sekecil ini kan masih bisa dibelinya tahun depan atau 2 tahun lagi, atau mungkin ya 3 tahun lagi gitu setelah si iPad mini ini harganya mulai turun jauh. Yaudah, paling segini aja ya. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.